Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, siang ini lagi pada istirahat. Saya lagi ditemani teman saya, Dokter Hewan Budi, teman-teman. Halo Dok. Halo Mas. Dok. Ya. Ini menunda jam makan siang ya Dok. Oh, iya. Nah teman-teman, seperti apa yang saya sampaikan sama Dokter Budi beberapa tempo waktu yang lalu, bahwa saya itu pengen membahas atau pengen berbagi mengenai beberapa tips kesehatan ternak kambing domba dengan narasumber Dokter Hewan Budi ini teman-teman. Nah pada siang ini teman-teman, mohon izin kami mau membahas mengenai manajemen indukan bunting tua, bagaimana mempersiapkannya menghadapi proses kelahiran. Karena sering yang terjadi adalah induknya nggak keluar susune. Nah ini mungkin teman-teman peternak sudah ada yang pernah ngalami. Nah ini mumpung ada Dokter Budi, kita mau gali tuntas kayak apa sih manajemennya, gitu ya Dok? Oke. Dok, kasusnya itu tadi Dok. Nah, Dokter, gimana sih Dokter manajemen perawatan indukan bunting tua pada kambing domba? Dok, itu pakan itu kudu kepiye, harus gimana, perawatannya harus gimana, kondisi mentalnya si induk itu harus gimana? Tolong Dok dikasih petuah-petuahnya, tipsnya. Ya jadi kan kalau kita bicara tentang beternak ya Mas Bayu ya, beternak itu kan diawali dari sebuah perkawinan. Kalau pada domba kambing kita bisa melakukan perkawinan secara koloni. Yang paling mudah ya satu jantan, lalu kita kasih beberapa betina, 5 gitu. Nanti kita dalam kurun waktu 2 bulan sampai 3 bulan kita akan melihat, mengidentifikasi dia kebuntingan lewat turunnya ke kelenjar mami. Jadi wadah susunya itu mulai agak turun ya Dok? Mulai menggantung. Menggantung ya. Ya. Nanti kalau dicek lagi lebih dalam, nanti ada seperti bentukan di dalam kelenjar mami itu, di dalam mamenya itu nanti ada kayak seperti bentukan-bentukan Mas. Ada seperti benda asing di dalamnya. Itu gerinjel-gerinjel. Gitu. Nanti seiring waktu makin besar. Lah itu yang nanti sel itu akan semakin bertumbuh untuk bertugas untuk mensekresi air susu, memproduksi air susu. Jadi dari awal kita bisa mengidentifikasi lewat adanya pertumbuhan kelenjar mami. Ya toh, itu biasanya terjadi di 2 bulan setengah kita bisa mengidentifikasi itu berdasarkan jam terbang kita juga Mas Bayu. Jadi kalau makin lama kita sering mengidentifikasi, tangan kita tuh makin hafal. Dok? Hafal. Jadi cuma pegang bagian ambingnya aja udah tahu ya? Ya udah. Positif? Ya seperti itu. Jadi kita ini positif gitu. Jadi saya begitu sudah teridentifikasi, ya toh Pak Mas Bayu. Biasanya sama peternak itu yang saya alami, saya jumpai di lapangan, mereka membiarkan domba-domba atau kambing-kambing ini dalam satu koloni sampai Mas Bayu sampai lahiran. Nah, idealnya Dok, sebenarnya boleh nggak sih? Sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja, tetap dia akan lahiran ya, Mas Bayu. Tetapi di sini kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal kayak Mas Bayu bilang tadi, kan kita harus memastikan si domba ini mendapatkan nutrisi yang maksimal, nutrisi yang sebenarnya dibutuhkan sama dia sehingga mendapatkan hasil yang maksimal nanti. Contoh misalnya, kita juga nggak tahu loh Mas, misalnya ini si domba ini anaknya isinya 1 apa 2? Ya, kambing domba ini janinnya 1 atau 2 itu nggak tahu ya Dok. Apalagi kita juga nggak tahu, ternyata isinya lebih dari 2. Seperti kasus yang sudah. Kita memprediksi anaknya 2. Lalu kita memberikan nutrisi atau pakan sejumlah tertentu.
Misalnya seperti itu. Tapi ternyata anaknya 3, keluar anaknya 3. Ya, efeknya apa Mas Bayu? Kurang susu ya. Cempenya kecil-kecil juga Mas Bayu. Di samping susunya juga kurang nanti terbentuk maksimal. Nah, Cempenya kecil ya. karena nutrisinya dibagi 3. Oke. Nanti ada yang besar 1, 2 kecil-kecil. Nah, biar kita mendapatkan hasil yang maksimal, kita berpikir memberikan pakan yang berlebih pada domba-domba yang sedang teridentifikasi Bunting ya. bunting. Jadi intinya ya Dok, kambing domba bunting itu harus dapat asupan pakan berlebih Ya, dan nutrisinya lebih gitu ya Dok. iya. Oke. Untuk jaga nih. Untuk jaga nih nanti janinnya itu ada berapa gitu ya. Kita nggak tahu jumlahnya ada berapa di situ. Iya, iya. Dan yang jelas kalau yang kita kerjakan juga di sini kan di breeding farm sini juga kita begitu sudah teridentifikasi bunting, kita mengambil dia lalu diberikan kandang-kandang pribadi, Ya. yaitu jadi dia satu kandang, satu domba atau satu kambing gitu, Ya. sehingga bisa memastikan asupan nutrisi atau banyaknya makanan yang diberikan memang sudah cukup. Sudah cukup ya Dok. Ya, karena dari situ di makanan itu akan digunakan untuk induknya pertama, yang kedua digunakan untuk pertumbuhan fetusnya secara baik, yang ketiga juga untuk persiapan pembentukan air susu. Oke. Jadi kalau misalnya nanti asupan nutrisinya rendah, bisa jadi kayak Mas Wahyu bilang, tidak terjadi pembentukan air susu yang maksimal. Biasanya yang sering terjadi pas beranak nggak ada susunya gitu ya Dok. Iya, jadi anaknya mau nyusu neng di Mas. Ya ora. Gue nitok gone Susunya Dok ya kan aduh. Iya, kalau dekat-dekat sama istilahnya kita punya kambing yang sedang menyusui, bisa kita ambil susunya ya Mas Bayu. Masih mending. Lah kalau di rumah cuma ada hanya itu. dia yang melahirkan, wah, Ya, repot ya, Dok. kan jadi repot, terus jadi semuanya jadi rekoso. Oke. Dokter, pas posisi bunting itu dokter, baiknya jenis pakan apa Dok yang cocok untuk kambing domba bunting Dok? Jenis pakan apa yang perlu dibanyakin Dok? Ya, sebenarnya lebih banyak ke hijauan Mas. Oh, hijauan gitu ya Dok? Hijauan, kita pemberian ini kita bicara breeding ya Mas ya, breeding dulu gitu kan, artinya dengan pemberian hijauan, asupan hijauan cukup ya kan, bisa kita bisa ngarit atau lewat penanaman sendiri ya gitu, itu bisa memaksimalkan potensi nutrisi yang kita berikan kepada domba yang sedang bunting tadi. Oke. Berarti hijauannya dipolke gitu ya Dok? Iya, hijauannya dipolke. Nanti cirinya gampang Mas Boy. Misalnya kita kasih, jadi nanti kita lihat dihabisin nggak? Ya. Kalau misalnya kita kasih makan sehari berapa kali nih? Misalnya 3 kali. Gitu. 3 kali, pagi, terus sore sama malam misalnya. Nah pagi kita kasih, sore kita lihat, yang kita kasih itu habis nggak? Kalau nggak habis, ya jangan dikasih berlebih di pagi hari, porsi itu bisa dikurangi. Nanti sore kita kasih, malam kita cek dihabisin nggak? Kalau nggak dihabisin, berarti porsinya yang sore itu dikurangi. Jangan sampai berlebih. Dikasih terus habisnya cepet, berarti kita ngasih kesedikitan ya Dok? Betul. Betul itu. Jadi untuk yang kemudian hari, besok harinya pada pagi, misal pagi kita kasih, habisnya cepet. Kita bisa pagi besoknya kita tambahin lagi porsinya. Nanti kita lihat dihabisin lagi enggak? Kalau dihabisin lagi ternyata kita memang kurang ngasih makan. Ya. Dok, selain pakan hijauan, tambahan-tambahan apalagi Dok? Mineral segala macam. Ya, kita bisa memberikan mineral dengan penambahan di dalam konsentrat Mas Bayu. Mineral biasanya teman-teman menggunakan premix. Pakai premix, bebas mau pakai premix yang mana, karena di dalam premix biasanya sudah terkandung mineral yang meliputi makromineral dan mikromineral dan vitamin-vitamin yang dibutuhkan sama domba. Itu bagus karena nanti dengan pemberian mineral dan vitamin tadi akan membantu Mas proses penyerapan dan metabolisme nutrisi tadi yang berasal dari hijauan atau dari konsentrat. Ya. Dok, misalnya di pelosok bener gitu, mau cari premix nggak ada, pakai
garam kasar masukin kentongan boleh nggak dok? Boleh. Tapi juga Mas, kalau biaya di pelosok banget, nggak bakal ketemu yang namanya konsentrat Mas. Iya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman pemirsa ini posisinya itu memang di pelosok banget, itu jangan khawatir kalau nggak ketemu konsentrat ya dok. Jangan khawatir. Jadi gini, apalagi di musim awal penghujan seperti ini, rumput akan sangat mudah tumbuh, ya kan? Sehingga kandungan mineral di dalamnya sangat kurang Mas Bayu. Jadi jangan seneng karena kita di pelosok, kita bisanya ngarit atau cari rumput, jangan serta-merta tumbuh rumput cepet terus kita babat, nggak bisa juga. Iya toh? Kita lihat dia sudah cukup umur belum? Si rumputnya itu. Iya, si rumput ini sudah cukup umur belum? Sehingga kandungan mineral di dalam yang terkandung di dalamnya sudah cukup. Nanti kalau misalnya di dalam rumput misalnya kekurangan zat kalsium atau magnesium, ya repot Mas. Bisa kejadian yang namanya hipokalsemia atau hipomagnesium. Jadi dua-duanya ambruk Mas. Jadi ntar kurang mineral. Iya. Ya, jadi dia dua-duanya ambruk, terus dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti kalau yang hipomagnesium dia makin parah gejalanya, dia akan terjadi kekejangan otot. Seakan-akan kayak itu loh Mas Bayu apa? Tetanus. Padahal dia udah besar. Iya. Wah, dia udah besar. Kejangnya kayak tetanus gitu. Iya, jadi kejang otot gitu. Nah, terjadi. Tapi bukan tetanus ya dok? Itu kejang otot ya? Iya, kan sama. Nanti efek samping dari racun tetanus itu ke tetani itu kan nanti dia terjadi kekejangan otot. Salah satunya. Nah, maka ini dinamakan kalau di medisnya dinamakan Grace tetani. Grace tetani. Ya, jadi karena minimnya ini tadi ya dok. Kandungan mineral di dalam rumput. Rumput muda ya. Iya, betul. Ramban dok. Ramban sih cenderung enggak juga ya Mas ya. Yang penting dilayukan ya dok. Iya. Yang penting dilayukan. Artinya kalau bagi teman-teman sedulur peternak ini yang posisinya ada di pelosok, nggak dapat asupan konsentrat segala macam, susah lah carinya. Iya. Yang penting keberagamannya pakan hijauan itu yang dijaga ya dok. Betul. Keberagaman pakan hijauan dan jumlah pemberiannya yang lebih ekstra ya dok. Lebih ekstra untuk yang bunting ya. Untuk yang bunting untuk ya. Yang bunting Oke, itu oke. seperti itu. Nah dok, karena gimana ya? Karena kasusnya gini dok. Aku curiga ya, kalau udah guyang-guyung Noki pertanyaannya aneh-aneh gitu sih. Nah, ini kan saya itu takon itu pertanyaan itu kan ya kadang-kadang menyimpulkan teman-teman yang bertanya di kolom komentar atau iya. Gitu. Jadi dari ini ya peternak tiga ya. Wah, saya tuh repot kerja segala macam ya pakannya cuma gitu aja dan ternyata induk kambing domba saya melahirkan nggak ada susunya dok. Apa yang harus dilakukan dok? Dan ternyata pas momen itu hanya satu induk itu yang melahirkan dok, nggak ada induk lain. Nggak ada di tetangga pun nggak ada kambing domba lain yang pokoknya wis anu banget lah, wis ciloko banget lah gitu dok. Apa yang harus segera dilakukan dok? Iki wangel iki. Iki wis ra ono susu neng. Karena gini dok, karena gini, rata-rata temen-temen tuh larinya terus ke warung ya dok. Ya. Ke warung beli susu bubuk dok. Ya. Nah, ini kepiye dok? Bagus gak gitu? Ya. Bisa menggantikan atau enggak dok? Jadi kalau pengalaman saya Mas Bayu ya, yang udah kita kerjakan juga di breeding farm itu, kalau misalnya induknya tidak keluar susu, dilalai dia cuma sendiri, tidak ada apa namanya induk lain yang sedang menyusui yang bisa kita ambil. Nah kita mau nggak mau kan harus memberi susu pengganti. Susu pengganti. Nah sebenarnya sepanjang kita mau cari misalnya mau pakai merek pabrikan yang gampang ditemui di lapangan ya, kita bisa pakai susu A, tapi yang kan ada ya Mas yang berasal dari bukan dari apa Mas namanya lemak sapi. Oke. Bukan yang berasal dari sapi kan ada ya Mas, apa
saya lupa namanya itu Mas. Itu ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dari itunya ya? Ya, memang sih Mas lebih mahal kan gitu. Nah itu sepanjang saya memakai itu juga cirinya sederhana, dia tidak akan terjadi diare. Oke, berarti kalau dikasih susu pengganti Ya, yang pas itu cempenya nggak diare dok? betul. Tapi kalau cempenya malah diare itu wajib segera dihentikan ya dok? Wajib segera dihentikan dan diganti yang lebih nyaman di perutnya dia, Oke. lebih bisa diterima. Jadi sama aja Mas, misalnya kita pakai produk A, jadi Mas Bayu pakai produk A nya, cempenya aman. Tapi nggak bisa juga lah Mas Bayu kalau produk A itu dipakai di tempat saya atau di tempat yang lain. Karena kondisi indukannya beda-beda ya? Iya, kondisional aja. Kalau evaluasinya tadi, apabila terjadi diare, berarti itu menandakan si susunya ini Nggak cocok ya? nggak cocok sama cempenya. Sama cempenya. Kalau kemudian diare terus menerus, efeknya kan air di dalam tubuhnya semakin Habis berkurang, dehidrasi sama aja mati kan gitu. Ya. Dok, kalau ada pertanyaan gitu kan saya biasanya jawabnya gini dok. Orang rasa bingung. Indukannya lek segera dikasih pakan sing apik gitu dok. Menurut dokter gimana dok? Dikasih ramban-rambanan sing akeh gitu. Kurang lebih sama seperti yang dokter sampaikan tadi sih. Iya, itu juga perlu waktu Mas. Iya ya. Jadi perlu waktu dia memproses makanan mentah tadi menjadi susu kan perlu proses. Ya. Dalam proses ini juga butuh waktu yang nggak cuma sehari loh Mas. Perlu panjang, itu waktu yang panjang loh. Sehingga pertama 3 hari pertama itu Mas. Yang paling penting itu 3 hari pertama. 3 hari pertama. Kolostrumnya itu ya. Ya kalau nggak keluar gimana? Ya, 3 hari pertama itu apabila dia bisa survive di 3 hari pertama dan dia bisa bangun, nah itu kemungkinan besar tuh survive dia. ya. Dan tidak lupa juga Mas, karena dia masih kecil, masih baru keluar, dia sistem termoregulasinya belum bekerja secara baik. Apa gitu sistem termoregulasi ini? Termoregulasi jadi dia mengatur suhu tubuhnya Mas, terhadap lingkungannya. Efeknya kan dia tidak bisa, dan dia nutrisi juga belum dapat maksimal toh. Kita harus menyediakan lingkungan yang hangat. Jadi dikasih penghangat ya dok? Betul, dikasih lingkungan yang hangat. Entah itu pakai lampu ya dok? Bisa diberi lampu, tapi yang jangan padang Mas. Silo, ya kan? Aku pernah ya dok, tak kasih yang gitu kepanasan mati. Jangan kan, jenengan banyak Mas. Jadi dia hangat, tapi ra entuk padang. Hangat tapi nggak boleh terang ya? Nggak boleh terang banget, dan itu menyiksa mereka. Nah, jadi itu menyiksa mereka Mas. Apa saya nggak pernah ngerjain? Saya pernah Mas. Itu nek kepanasan malah menyiksa ya? Iya Mas, saya juga pernah kejadian gitu. Kita harus membuat inkubator dadakan, ya kan? Lampunya terlalu terang, efeknya garing Mas. Efeknya mati dalam keadaan kering. Kering Mas, kan kasihan. Kepanasan. Dia hangat, tetapi dalam kondisi yang tidak terang, tidak. Misalnya dibungkus karo gombal ngono ya dok? Bungkus gombal. Ya, jadi lingkungannya harus tetap hangat. Nah, itu 3 hari itu proses yang menurut saya fase rentan di 3 hari pertama. Kalau udah lewat itu bagus. Dan jangan lupa Mas, tali pusar. Tali pusarnya harus Nah itu yang kadang-kadang peternak lupa Mas Bayu. Mereka udah saking senengnya lahir gitu bagus, dapat jantan apalagi. Sibuk foto ya dok. Tali pusar ini nggak diurus Mas. Efeknya kan itu kan bisa masuk bakteri, ya kan, tetanus, ya apalagi di kandangnya itu kotor, bekas kencing, bekas rintil ya toh. Terus itu tali pusar keleleran nyentuh lantai itu nggak baik. Nah otomatis kita harus ya minimal dikasih betadin. Kasih betadin. Tali pusarnya pokoknya dimandiin betadin. Iya. Dimandikan betadin. Jadi jangan cuma ditutul-tutul tok Mas. Dimandiin bener-bener. Ya, kudu klomoh lah bahasa Jawane klomoh-klomoh. Bahasa Jawane klomoh. Jadi dibikin seperti itu. Dok perlu dipotong ora dok? Jangan Mas. Jangan dipotong Mas. Dibiarkan. Tali pusar itu
jangan pernah dipotong ya, Dok? Jangan dipotong. Itu kan ada sisa-sisa nutrisi bagus, Mas. Sisa-sisa nutrisi yang berasal dari plasentanya itu kan lewat tali pusarnya itu toh. Itu jangan dipotong, biarkan aja. Yang penting diberi betadin minimal. Kalau peternak-peternak biasanya punya gusane gitu ya toh. Kalau ini pakai betadin aja ya. Nggak apa-apa. Yang penting klomo. Jangan pelit-pelit, kudu klomo. Itu syarat utama. Lalu Mas, dipindah di dalam box yang bersih. Harus dipindah dalam box biar enggak keleleran di itu lantai itu tadi di box, sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Seperti itu. Dokter, terus balik lagi Dok ke induknya Dok. Ya. Otomatis kan tetap harus, karena kita pengennya susunya keluar, otomatis kan tetap harus dikasih pakan ekstra toh Dok. Betul. Dengan harapan nanti berjalannya waktu mulailah keluar susunya gitu ya Dok. Ya. Dan jangan salah loh Mas. Pertumbuhan cempe itu kan berasal dari nutrisi induk ASI. Sampai 3 minggu dia akan belajar mulai makan. Nah sepanjang itu dia bergantung sama ASI. Penuh pada ASI. Kalau tidak dapat ASI artinya hidup Mas gitu kan. Hidup gitu. Cuman apakah akan terjadi pertumbuhan yang maksimal? Itu yang dipertanyakan. Kan harapan kita adalah kita mendapatkan cempe yang bertumbuh secara maksimal, gede, dur kan gitu ya Mas. Nah itu diawali dari air susu dari induknya. Siap. Dokter, jadi secara pendeknya proses kehamilan ini benar-benar harus dijaga ya Dok? Benar-benar harus sangat dijaga, diperhatikan. Benar-benar diperhatikan, nutrisinya diperbaiki, jadi sehingga meminimalkan kasus nggak keluar susu ya Dok? Ya, dan jangan lupa disendirikan. Siap, teman-teman. Sebenarnya kenapa kok saya merubah kandang segala macam? Nah ini beliaunya ini provokatornya teman-teman. Tapi gimana Mas hasilnya? Nah, ini kan bisa merasakan Mas. Yang ini dirubah jadi kandang induk melahirkan. Ya, rubah teman-teman ya. Kebetulan itu ya kandangnya memang sudah harus dirubah. Jadi ya udah pas banget dengan provokatornya ini. Jadi endingnya seperti kandang yang kemarin saya bikin teman-teman. Jadi ini tadi dicek Dokter Budi masih ada 1-2 yang kurang, nanti mau saya perbaiki lagi teman-teman. Teman-teman, ini sekilas informasi dari Dokter Budi, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga breedingnya jos ya Dok. Jos, pokoknya semangat. Tetap harus yakin dengan breeding ya Dok. Tetap yakin, itu kan awal cikal bakal adanya apa ya, cempe-cempe itu kan industri kambing domba ya dari breeding. Dari breeding. Ya, siap. Kalau tidak ada breeding, selesai sudah. Oke teman-teman, ayo semangat breeding teman-teman. Jangan lupa bagi yang nonton dan belum subscribe, silakan subscribe. Kalau subscribe itu nanti akan ketemu dengan Dokter Budi lagi teman-teman, dengan berbagai ilmu lainnya. Teman-teman, mohon izin videonya segini dulu. Dokter Budi biar makan siang dulu ya teman-teman. Karena ini udah saya tahan, Dok bikin video dulu gitu. Jadi Dokter Budi biar makan siang dulu. Nanti coba dilanjut video berikutnya. Terima kasih teman-teman.